dan Budia juga demikian. Ya, alhamdulillah Pak. Mohon maaf Pak, untuk pagi ini saya mengganggu waktu bekerja karena saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika. Ya, nanti semampu saya membantu kelengkapan ini. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, untuk pertanyaan pertama ini Pak, ini kan Bapak sebagai kepala sekolah, ini selama ini bagaimana Bapak Parsa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini Pak? Untuk bisa mengidentifikasi itu kami menggali informasi dari berbagai pihak, baik yang bermasalah maupun teman-teman sejawat, kemudian kita bandingkan dengan regulasi yang ada. Nanti ketika dibandingkan dengan regulasi kan kelihatan pertentangan antara itu masalah itu pelanggaran regulasi ataukah etika, itu bisa kita masukkan ke sana. Ya, baik. Kemudian Pak, bagaimana Pak Parsa itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama memiliki nilai kebajikan atau di situ mengandung kasus-kasus benar salah? Untuk mengambil keputusan yang demikian, yang pertama sesuai sederhana yang saya alami dari verifikasi tadi, kita bandingkan dengan regulasi yang ada. Kemudian setelah itu pengambilan keputusan telah kami nilai, kami berusaha membuat keputusan itu yang bisa menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru, artinya bisa memuaskan atau mengakomodasi semua pihak, jadi semua pihak terpenuhi keinginannya, dan dalam keputusan tadi agar bisa clear, tidak ada masalah baru, saya laksanakan dengan cara berdiskusi dengan yang bersangkutan, atau bahkan bisa ditambah dengan teman yang lain untuk memberikan alternatif pilihan kebijakan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, Ya, gitu ya Pak. Gitu. Ya, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Parsa terapkan untuk menyelesaikan seperti ini? Itu tergantung dari masalahnya. Ketika masalah itu harus diselesaikan segera saat itu juga, maka kami segera berunding dengan yang bermasalah untuk menyelesaikan. Namun apabila itu menyangkut masalah yang lebih luas, maka kami menggali informasi dari berbagai pihak, kemudian mendiskusikan dengan yang bersangkutan dan pihak yang lain untuk bisa menentukan kebijakan yang bermanfaat secara luas bagi instansi saya. Gitu, berarti kolaborasi seperti itu. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Parsa anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, pengalaman yang saya miliki ketika saya menghadapi kasus-kasus yang serupa. Nah, berkaca dari situ, kemudian berusaha untuk menerapkan penyelesaian masalah yang baru ini sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, mestinya saya mengambil langkah yang lain. Kemudian juga saya meminta saran pendapat dari senior saya, walaupun saya sebagai pimpinan, tentu saja di instansi mungkin ada, bahkan pasti ada teman-teman yang lebih punya wawasan dalam hal menyelesaikan masalah-masalah di rumah. Nah, ini kita minta pertimbangan, kemudian kita rembukan, barulah menentukan kebijakan yang final untuk penyelesaian. Ya, berarti sudah tertata seperti itu ya Pak. Kemudian apakah Pak Parsa memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau spontan menyelesaikan masalah ketika ada dilema etika atau rujukan moral? Kalau memang itu hubungannya dengan regulasi, ya saat itu juga kita selesaikan dengan regulasi yang ada, itu selesaikan segera. Namun kadangkala juga ada masalah yang perlu pertimbangan, ya, perlu penggalian lebih dalam, maka kami mengidentifikasi, mencari informasi, kemudian baru berdiskusi memutuskan, berusaha memutuskan
ada langkah-langkah tertentu, mulai dari identifikasi dengan menggali informasi, kemudian minta pertimbangan, kemudian verifikasi dengan yang bersangkutan, mengapa kok melakukan seperti itu, alasannya apa. Berarti tergantung seberapa berat masalah, tergantung gitu ya Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Parso dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Dari pihak luar kami belajar dengan orang yang lebih senior, tidak menutup kemungkinan kepala sekolah yang telah purna misalkan itu pernah membuat kebijakan-kebijakan, itu kita belajar dari situ. Juga dari teman-teman guru yang walaupun muda kadang-kadang punya pola pikir yang lebih bijak, itu kami ambil. Jadi kami meminta pertimbangan itu tidak harus yang lebih senior, bahkan yang lebih muda dari saya pun ketika wawasannya, pola pikirnya itu baik, tetap kami. Kemudian juga pengalaman dalam menyelesaikan kasus ini juga ya. Oke Pak, terakhir nih Pak, dari semua yang telah Pak Parso sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Parso ambil dalam mengambil keputusan dilema itu? Yang jelas, ketika kami selalu sering menghadapi, tapi mudah-mudahan tidak selalu terjadi, dengan menghadapi dilema etika itu semakin membentuk kedewasaan saya dalam berpikir, bertindak maupun wawasan saya dalam mengelola instansi yang saya. Kemudian juga kami dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini semua orang punya kepentingan yang berbeda, punya masalah yang berbeda, dan saya sebagai pemimpinan bagaimana saya harus berpijak di titik tengah ketika ada masalah-masalah, sehingga dari semua yang saya kelola ini bisa berjalan dengan lancar, tidak merugikan salah satu pihak. Luar biasa sekali nih Pak. Ini menjadi pembelajaran saya sebagai ya guru yang masih membutuhkan banyak pengalaman. Terima kasih Pak untuk wawancaranya hari ini. Jawaban-jawaban Pak Parso sangat menginspirasi saya. Setelah ini Pak Parso bisa melanjutkan pekerjaan. Mohon maaf sudah. Saya sudah bisa membantu. Mudah-mudahan apa yang saya katakan itu ada manfaatnya kelak kemudian hari ketika Bu Tias menjadi seorang kepala sekolah. Amin. Ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tias. Dan bisa saya bantu? Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oh, alhamdulillah baik, luar biasa. Sebelumnya saya mohon waktunya sebentar ya Pak. Siap. Waktunya. Saya di sini akan mewawancarai Pak Tova sebagai kepala sekolah SD 1 Digal. Ya. Jadi mohon bantuannya ya Pak. Siap. Baik, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Tova dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Pak? Untuk saya pribadi dan karena beberapa hal dan saya juga belum lama mengetahui berkaitan tentang dilema etika maupun bujukan moral. Nah, untuk permasalahan yang muncul selama saya berada di sekolah ini dalam hal menghadapi kasus-kasus yang muncul, itu saya akan melihat dulu yang pertama. Jadi saya tidak serta-merta langsung memberikan keputusan akan suatu hal atau suatu kasus yang ada, namun saya akan istilahnya itu melakukan identifikasi. Jika itu berkaitan dengan beberapa pihak, maka setiap pihak yang terlibat akan saya
mintai keterangan istilahnya seperti itu, akan saya lakukan observasi yang mendalam agar nantinya apa yang saya putuskan itu tidak menjadi keputusan yang salah seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Tova menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama jelas saya mengadakan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan warga sekolah yang lain. Jika itu melibatkan anak, maka tetap saya juga akan mengajak anak untuk mengadakan diskusi, istilahnya itu berkolaborasi. Kemudian jika itu hal atau kasus itu melibatkan dua kepentingan yang sama besar atau dua hal yang istilahnya sama-sama kuat, kita akan melihat, atau saya dari sudut pandang saya ataupun nanti dari sudut pandang Bapak Ibu guru yang lain, kita akan melihat sejauh mana pengaruhnya jika saya mengambil salah satu keputusan tersebut. Oke, luar biasa ya Pak ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tova lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu dilema etika, ada dua hal yang sama-sama baik atau sama-sama kuat, itu seperti yang saya singgung di depan tadi. Yang pertama, saya akan melakukan identifikasi awal, kemudian saya akan melaksanakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, terutama yang pertama adalah dengan Bapak Ibu guru, karena kita di sekolah itu kan yang harus saya ajak untuk berdiskusi pertama adalah Bapak Ibu guru, baru kemudian pihak-pihak yang terkait. Dan jika itu berkaitan dengan aturan, maka saya akan meninjau aturan-aturan yang terkait dengan masalah tersebut. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tova anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah melihat manfaat. Jadi dari segi manfaat, saya ambil dengan manfaat yang terbesar, dengan dampak yang paling besar. Jadi misalkan sama-sama baik, maka kita ambil dampak yang paling besar, yang paling baik itu yang mana. Kemudian hal tersebut mengandung resiko yang seminimal mungkin. Gitu ya, meminimalkan resiko ya, gitu betul, ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian apa Pak Tova memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Pak Tova langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan begitu Pak? Bentuk dan prosedurnya bisa dijelaskan? Kalau jadwal khusus saya rasa tidak, karena kan kalau kita berbicara masalah dilema atau kasus itu kan nggak mungkin kita jadwal kasusnya, itu. Nah, tapi seperti itu, ketika ada kasus maka saya akan secepat mungkin menindaklanjuti. Jadi kita laksanakan dengan cepat tapi cermat juga. Jadi kita harus juga melibatkan kolaborasi pihak yang terkait agar keputusan yang kita ambil tepat, cermat, juga cepat gitu. Oke. Tepat, cermat, tepat. Ya. Gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tova dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Tentu saja yang pertama adalah rekan Ya. rekan, karena kita harus selalu berkolaborasi baik dalam hal baik maupun dalam hal kita menghadapi sesuatu yang kurang baik. Maka hal yang mempermudah saya dalam membuat keputusan itu adalah kolaborasi bersama dengan Bapak Ibu guru maupun pihak-pihak yang terkait seperti itu. Ya. Baik Pak, terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi disampaikan Pak Tova, pembelajaran apa yang dapat Pak Tova petik dari pengalaman Pak Tova dalam mengambil keputusan? Tentu saja jika apa yang dapat saya ambil, jadi tentu saja banyak sebenarnya, terutama jika kita dalam mengambil keputusan itu melibatkan senior seperti itu. Jadi saya biasa mengambil apa istilahnya pengalaman-pengalaman yang sudah beliau miliki, ya itu
bisa saya terapkan dalam nantinya ketika saya menghadapi masalah yang sama seperti itu. Oh, berarti menjadikan pembelajaran yang Iya. lalu begitu ya Pak. Luar biasa sekali Pak dalam mengambil keputusan sudah pro sepertinya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya siang ini. Maaf kalau mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.